Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Hernawan Widianto, SPD. Saya merupakan guru IPS di UPT SMN Negeri 3 Tarawang, Kabupaten Jeneponto, sekaligus mahasiswa PPG Guru Tertentu periode 2 tahun 2025 bidang studi IPS di LPTK Universitas Negeri Makassar dengan nomor pokok mahasiswa 25901849500028. Ini KTP saya dan ini adalah bukti lapor diri saya sebagai bukti keabsahan bahwasanya data yang saya kirimkan adalah benar. Hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 7 dengan materi mengenal lokasi tempat tinggal. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelasnya untuk disiapkan dulu, pimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Silakan duduk. Saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Baik, Pak. Alhamdulillah. Siapa yang tadi tidak makan MBG? Angkat tangan, ada enggak? Atau siapa yang tadi waktu MBG tidak habis? Ada enggak? Angkat tangan. Oke, turun. Sekarang siapa yang dari rumah tidak sarapan? Nah, turun. Sekarang saya tanya, kenapa tidak sarapan waktunya dari rumah ke sekolah? Belum masakkah ke orang tuanya? Atau memang tidak biasa sarapan kalau pagi? Atau kenapa? Nah, sekarang saya tanya, sudah tahu belum manfaat sarapan itu untuk apa? Manfaat sarapan itu apa? Siapa yang tahu, ada enggak? Manfaat sarapan supaya kita mendapatkan energi. Di sekolah itu untuk tujuannya belajar. Sama halnya seperti ini. Ini namanya perangkat elektronik. Untuk bekerja dia membutuhkan energi. Energinya berasal dari listrik. Nah, kalau manusia kira-kira dari listrik atau dari apa? Dari makanan. Sama manusia untuk bekerja, berpikir dan sebagainya membutuhkan energi. Energi itu berasal dari sumber makanan. Bisa lain kali sarapan dulu dari rumah? Bisa ya? Oke, baik. Kelihatan semua yang di atas ini? Kelihatan ya? Nah,
untuk materi kali ini melanjutkan materi yang kemarin terkait dengan mengenal lokasi tempat tinggal. Pertemuan minggu lalu kita sudah belajar bagaimana caranya membuat denah ya, denah. Jadi kalian sudah mempunyai kemampuan untuk apa? Untuk membuat denah itu berarti untuk mengenal tempat tinggal, tetapi tidak sampai di situ saja. Artinya kalian bisa menjelaskan ke orang lain dalam bentuk visual atau gambar. Jadi bukan hanya menyampaikan dari mulut, tetapi menyampaikannya melalui visual atau gambar. Siapa yang di sini pernah dapat undangan pesta? Orang tuanya mungkin. Nah, biasanya di dalam undangan pesta itu dicantumkan denah rumah yang mengadakan acara pesta. Pernah lihat itu denahnya? Pernah ya? Nah, seperti itu manfaatnya. Terus kalian juga sudah mengetahui arah mata angin, yang mana timur, yang mana tenggara, yang mana selatan, dan yang mana barat. Semuanya itu timur, tenggara, selatan, dan seterusnya. Nah, sekarang pada materi kali ini kita akan belajar tentang mengenal lokasi tempat tinggal, tapi yang lebih rinci lagi. Sekarang perhatikan gambar di depan. Ini kira-kira gambar apa anak-anak? Gambar peta Indonesia ya. Sekarang kalau kita perhatikan di dalam peta Indonesia ini ada garis yang mendatar itu namanya garis horizontal. Kalau yang vertikal namanya garis bujur. Pinter. Berarti kemarin sudah ya, ini sudah menguasai semua. Untuk garis yang mendatar ini dinamakan garis lintang. Yang vertikal dinamakan garis bujur. Nah, ini semua tentunya ada fungsinya. Tidak serta-merta dibuat garis tapi malfungsi atau tidak ada fungsinya. Ada fungsinya. Garis lintang contohnya untuk membagi iklim. Iklim dunia itu dibagi berdasarkan garis lintang. Kalau kita memperhatikan itu negara Jepang ya. Negara Jepang itu dia ada musim salju. Di Indonesia tidak ada musim salju. Itu karena apa? Karena perbedaan letak garis lintang. Sekarang yang kedua. Yang kedua ada yang namanya garis bujur. Fungsinya untuk apa dia? Fungsinya untuk apa kemarin? Untuk menentukan zona waktu. Pintar sekali. Siapa namanya yang menjawab tadi? Yang menjawab namanya siapa? Ah, ya itu. Jadi garis bujur itu fungsinya untuk menentukan waktu, pembagian waktu. Artinya wilayah yang berada di bagian waktu yang sini atau di dalam garis sini itu pasti berbeda dengan garis yang di sini. Seperti yang kita tahu bahwasanya Indonesia itu terdiri dari 3 pembagian zona waktu. WIB, WITA dan WIB. WIB, WITA dan WIT. Barat, tengah dan timur. Masing-masing selisihnya berapa jam? 1 jam. Nah, perhatikan. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu 1. Siswa mampu menjelaskan lokasi absolut dan lokasi relatif. Jadi apa itu lokasi absolut, apa itu lokasi relatif. Kemudian yang kedua, menjelaskan batas-batas wilayah Indonesia secara astronomis dan geografis. Jadi batasnya secara astronomis itu seperti apa, batasnya secara geografis itu seperti apa. Terus kemudian menjelaskan fungsi garis lintang dan garis bujur. Yang tadi itu ya, fungsi garis lintang itu apa, fungsi garis bujur apa. Kemudian setelahnya mendeskripsikan letak dan luas wilayah Indonesia. Yang terakhir mengidentifikasi iklim dan musim suatu tempat berdasarkan letak garis lintangnya. Oke, sebelum kita masuk pembelajaran, supaya kalian lebih bersemangat, Bapak akan mengajak kalian untuk ice breaking. Apa ice breaking? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Sekarang enggak urut ya. Tepuk 2, tepuk 1, tepuk 3, tepuk 5, tepuk 4, tepuk semangat. Bagus sekali, terima kasih. Nah, tahukah kalian peta yang tadi itu Bapak tunjukkan itu terdapat garis yang mendatar dan garis
vertikal. Garis horizontal maupun garis vertikal ini adalah garis lintang dan garis bujur. Nah, fungsinya untuk apa itu sebenarnya? Fungsinya itu terkait dengan ini. Bagaimana seorang pilot maupun nahkoda kapal dapat mencapai lokasi tujuan tanpa rambu-rambu, ya. Kalau kita naik motor, kan pastinya ada rambu-rambunya di jalan toh. Kita mau jalan ke Pasar Karisa, ada jalannya, ada petunjuk jalannya. Arah Pasar Karisa itu kemana? Oh, belok kiri, Pak. Oh, belok kanan. Oh, lurus-lurus mentok nih. Nah, tapi kalau nahkoda kapal ataupun pilot, dia tidak lihat apa-apa. Artinya kalau kapal melihat ke arah jauh sana, pandangannya cuma laut. Tidak ada rambu-rambu di situ. Oh, kalau Surabaya itu belok kanan sedikit. Oh, kalau Makassar agak belok ke kiri. Oh, tidak ada itu. Apalagi yang pesawat. Mau tengok kiri, tengok kanan, adanya cuma langit dan awan. Apalagi kalau malam, gelap semua. Jadi pesawat itu kalau mau turun, dia pastikan turunnya mendarat di bandara. Nah, dia harus tepat ke landasan pacu. Manakala tidak tepat, miring sedikit, nah bahaya. Apa jadinya, apa yang dipakai nahkoda kapal maupun pilot agar bisa sampai tempat tujuan tanpa adanya rambu-rambu? Tentunya dia akan memakai apa? Sistem koordinat, ya. Tentunya dia akan memakai sistem koordinat. Nah, terus kita sini, letak dan luas Indonesia. Sekarang Bapak mau bertanya, Indonesia itu masuk ke dalam benua apa? Benua Asia. Nah, benua itu seperti yang kita kenal, banyak benua, ada benua Eropa, Amerika, Australia, Antartika, Afrika, dan Asia. Nah, Indonesia masuk benua Asia. Tapi Asianya Asia mana? Pinter, Asia Tenggara. Kalau Jepang, Korea itu masuknya Asia Timur. Indonesia kebetulan masuknya Asia Tenggara. Nah, fakta bahwasanya Indonesia itu adalah negara yang terluas ke-15. Negara yang terluas ke berapa? Ke-15. Yang pertama itu yang paling luas wilayahnya adalah negara Rusia. Setelah itu negara Kanada. Setelah itu negara Cina. Dilanjutkan negara Amerika Serikat. Indonesia urutan ke-15. Luas wilayah Indonesia itu sekitar 1,9 juta kilometer persegi. Kalau ukuran rumah kita itu biasanya satuannya pakai ukuran meter persegi. Kalau ini pakainya kilometer persegi. 1,9 juta kilometer persegi untuk luas daratannya. Luas daratan itu artinya seperti ini, nak. Nah, ini pulau-pulau di Indonesia. Papua, Bapak cuma gambarkan pulau-pulau besarnya saja. Banyak pulau kecil, banyak sekali pulaunya di Indonesia itu. Yang Bapak gambar ini pulau besarnya. Pulau apa ini? Sumatera. Ini Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan Papua. Nah, luas daratan Indonesia, tidak termasuk lautnya ya. Luas daratan wilayah Indonesia itu sekitar 1,9 juta. Ini juta ya, di sini koma. 1,9 juta kilometer persegi. Itulah sangat luas itu. Terus luas lautannya lebih luas lagi. Luas lautan wilayah Indonesia berapa itu? 5,8 juta kilometer persegi. Jadi Bapak akan cuma menjelaskan beberapa materi singkatnya ya, karena sebentar kalian akan saya bentuk menjadi beberapa kelompok ya untuk mendiskusikan sendiri. Jadi artinya tidak semua materi ini saya sampaikan, tetapi kalian akan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing, kemudian presentasi di depan. Nah, ini Indonesia memiliki batas-batas wilayah berdasarkan letak astronomis dan geografis. Saya akan tuliskan letak astronomis Indonesia 6 derajat lintang utara sampainya 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampainya 141 derajat bujur timur. Yang mana itu dimaksud garis lintang? Bapak akan gambarkan belahan bumi seperti ini ya. Perhatikan. Ini titik tengahnya. Ini garis tengah. Di sini ada garis juga di tengah.
Nah, dua garis yang membagi letak utara dan selatan yang sama besar inilah disebut dengan garis ekuator. Ini garis ekuator. Garis ekuator itu biasa disebut dengan garis khatulistiwa. Terus yang garis ini apa Pak namanya? Garis yang membagi tengah menjadi bujur barat dan bujur timur itu adalah garis meridian Greenwich. Adalah garis meridian Greenwich. Greenwich ini salah satu kota yang ada di Inggris. Nah, yang mana disebut lintang utara, yang mana disebut lintang selatan, yang mana disebut bujur barat dan bujur timur. Bapak akan gambarkan singkat di sini. Kenapa di sini dibilang utara? Karena utara itu pasti di atas kalau peta. Entah globe ataupun peta, utara pasti di atas. Sini utara, sini selatan. Ini timur, pinter. Timur ini barat. Nah, yang mana lintang utara? Garis lintang itu ini, nak. Ini garis lintang. Berarti ini lintang utara, ini lintang selatan. Kalau di sini ada garis, berarti ini garis apa? Lintang utara, karena dia berada di atasnya garis khatulistiwa, lintang utara. Kalau saya taruh di sini, lintang selatan, pinter. Kalau saya taruh di sini garis bujur apa? Bujur timur. Kalau saya taruh di sini garis bujur apa? Bujur barat. Sampai sini paham? Alhamdulillah. Nah, Bapak akan membagi kelompok menjadi 8 kelompok. Tadi sudah berhitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya, masih ingat semua ya? Itu kita pakai yang kemarin ini. Yang kemarin kan seperti ini. 1, 2, 3, 4, 7, 8. Silahkan sekarang Bapak berikan waktu tidak lebih dari 2 menit ya, untuk menyesuaikan dengan kelompoknya masing-masing. Silahkan gabung sama kelompoknya. Oke, sekarang perhatikan, Bapak akan membagikan LKPD ya. Ada 2 LKPD ya. Yang satu adalah untuk soalnya, yang kedua adalah lembar jawabnya. Jadi silakan sebentar isi kelas dan juga nama anggota kelompok tak. Paham? Ya, saya bagikan dulu. 8, 7 dan 6. Silakan sambil diisi dulu nama kelompoknya. Tulis kelas dan nama kelompoknya. Untuk pembagian kelompok, perhatikan. Kelompok 1 dan 5 materinya tentang ini. Lokasi dan batas wilayah Indonesia secara astronomis dan geografis. Kemudian fungsi garis lintang dan garis bujur. Perhatikan cara pembagian kelompoknya. Perhatikan ya. Untuk kelompok 1 dan kelompok 5 mengerjakan soal yang sama atau LKPD yang sama atau materi yang sama. Kelompok 1 dan 5. Kelompok 2 dan 6 juga sama. Kelompok 3 dan 7 juga sama, kelompok 4 dan 8 juga sama. Tetapi kelompok 8 berbeda materi atau berbeda soal dengan kelompok 5. Ya, ini sama di sini, ini sama di sini, sama di sini. Nah, yang dipresentasikan sebentar ya, perhatikan. Yang dipresentasikan sebentar adalah 4 materi ini. Materi 1, materi 2, materi 3, materi 4. Bapak akan acak ya, akan acak siapa yang akan maju. Silahkan mulai dikerjakan. Kalau ada pertanyaan silahkan angkat tangan ya. Kalau ada pertanyaan silahkan angkat tangan. Kenapa? Nah, berapa kelompok ini? Satu kelompok berapa orang? 3 orang ya. Kalau 3 orang tuliskan semua di sini. Kemudian jawabannya di sini. Ya, ini soalnya di sini. Silahkan cari dari buku sumbernya, dari buku. Sekarang masih 14.30 ya. Waktunya 25 menit dari sekarang ya. 25 menit cukup karena dikerja berempat ya. Semua mencari. Mana lagi pertanyaan? Iya. Nggak usah panjang-panjang, yang penting jelas ya. Ini nomor 2. Letak wilayah Indonesia secara astronomis serta dampaknya. Letak Indonesia secara astronomis, kan Bapak tadi sudah jelaskan itu letaknya ya, secara astronomis itu. Terus dampaknya apa? Dampaknya? Ini dampaknya apa letak Indonesia? Adanya pembagian zona waktu yang tadi itu kan dibagi menjadi 3 zona waktu. Gara-gara ada garis-garisnya itu tadi. Garis bujur. Berarti adanya pembagian zona waktu itu dampaknya ya. Paham? Nomor berapa yang belum? Sisa nomor 5 maksudnya. Jelaskan pengaruh iklim dalam kehidupan manusia. Ada di sini, cari di bagian iklim. Pengaruh iklim.
Ini dari situ, cari di situ bagian-bagian situ. Sisa nomor berapa yang belum? Nomor 1, Pak. Nomor 2 kenapa? Coba lihat. Jelaskan pembagian iklim suatu tempat permukaan berdasarkan letak garis lintangnya. Nah, kalau memang kurang paham, artinya dilanjut nanti tidak masalah, ya. Artinya dipresentasikan dulu yang bisa dulu. Letak, tidak urut tidak apa-apa, kerjakan dulu yang mudah dulu. Tidak urut tidak apa-apa. Ini terakhir nih, ya. Jelaskan pembagian iklim berdasarkan, coba lihat buku tulisnya, buku catatannya mana? Nah ini kan sudah mencatat toh minggu lalu. Ini jawabannya. Pembagian garis lintang ini yang ininya saya tulis toh. Yang ini tidak usah. Ini mau tulis. Sama orang Mamuju ditanya provinsi mana Ki? Provinsi Sulawesi Selatan. Kalau dulu, kalau sekarang maksudnya Sulawesi Barat. Itulah yang disebut lokasi relatif. Tidak tepat, tidak tetap. Ya. Ada itu di situ ya. Perhatikan semua. Untuk yang maju presentasi hari ini itu materi 1, materi 2, materi 3, dan materi 4. Nah, kelompok 1 dan kelompok 5 ini kan sama ya. Sama materinya. Jadi yang maju untuk materi 1 itu antara kelompok 1 dan kelompok 5. Yang lain kapan Pak? Yang lain minggu depan ya. Karena waktunya terbatas. Jadi sebentar kelompok 1 dan kelompok 5 mana sini? Perwakilannya maju 1 orang. Sekarang perhatikan. Sekarang kalian saya akan minta untuk ambil ini. Ambil yang mana? Pilih yang mana kita? Kita dulu. Ini baca. Tunggu dulu sini, baca. Apa bacanya? Praktik. Enggak ini. Minggu depan. Jadi kelompokmu minggu depan wajib presentasi, kelompokmu sekarang ya. Sekarang. Ya sudah langsung saya pilih. Baca. Apa bacanya? Sekarang berarti presentasi sekarang. Kalian presentasi minggu depan ya. Minggu depan. Siap toh? Perhatikan, untuk yang pertama, kelompok 1 atau 5 tadi yang sekarang? Kelompok 5 ya, ini kelompok 5. Terus yang materi kedua, kelompok berapa? 2 ya, kelompok 2. Yang ketiga, kelompok 3 sama 7 siapa yang sekarang? Kelompok 3. Yang ini yang terakhir kelompok 4. Ya, yang lain kapan? Yang lain minggu depan, insya Allah. Ya, minggu depan semua harus presentasi. Untuk kelompok yang maju sekarang sudah selesai semua belum? Alhamdulillah kalau sudah semua, sekarang saya minta perwakilannya 2 orang untuk maju ke depan semua. 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur dan 141 derajat bujur barat. Oke, sekarang yang terakhir kelompok berapa? Yang belum, kelompok 4. Kelompok 4 perhatikan. Apa yang dimaksud dengan iklim? Indonesia itu beriklim apa? Indonesia berdasarkan garis lintang beriklim tropis itu ya. Kapan terjadinya musim kemarau di Indonesia? Sampai di bawah. Pengaruh iklim bagi kehidupan manusia. Keadaan iklim dapat diamati dengan memperhatikan unsur-unsur cuaca dan iklim. Unsur-unsur dapat antara lain penyinaran matahari, suhu udara, kelembaban udara, angin, dan hujan. Iklim memengaruhi dalam kehidupan manusia seperti pada sektor pertanian. Sudah ya? Sudah semua. Baik, berikan tepuk tangan dulu untuk kita semua. Silahkan kembali ke kelompoknya masing-masing. Perhatian. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 3. Tepuk 5. Tepuk 5. Nah, alhamdulillah. Jadi pada siang ini kita telah menyelesaikan materi mengenal lokasi tempat tinggal.
Ada 5 tujuan pembelajaran yang insya Allah sudah kita capai hari ini ya. Yang pertama itu kita sudah bisa menjelaskan apa itu lokasi absolut, apa itu lokasi relatif. Jadi sekedar mengulang, lokasi absolut itu adalah lokasi yang tetap. Yang apa? Yang tetap. Kalau yang berubah-berubah itu lokasi apa? Lokasi relatif. Bagaimana perasaanmu hari ini? Bagaimana perasaanmu hari ini dalam mengikuti pembelajaran? Kira-kira paham enggak? Paham ya? Senang enggak? Kalau Bapak tanya capek enggak, pasti capek karena sudah jam terakhir ya. Tapi alhamdulillah kalian semua masih semangat semua. Saya mau lihat tepuk semangatnya. Tepuk semangat. Nah, masih mantap sekali, masih keras sekali. Sekarang hal apa yang kamu pelajari dalam materi ini? Kita mempelajari tentang garis lintang dan garis bujur. Kita juga memahami tentang cuaca dan iklim. Kita juga memahami tentang pembagian zona waktu. Itu semua. Untuk pertemuan selanjutnya, kelompok yang belum presentasi silahkan dipresentasikan ya minggu depan. Masih ada waktu sekitar 8 menit ya. 8 menit ini kita pakai waktunya untuk pemberian tugas supaya dikerjakan minggu depannya. Supaya mempelajari lebih dulu ya. Mempelajari lebih dulu sebelum Bapak menjelaskan atau sebelum kita masuk materi. Sekarang tolong dituliskan dulu. Tentukan pengertian letak geologis. Tentukan pengertian letak geologis. Pengertian letak geologis. Geologis ya. Geologis. Tentukan pengertian letak geologis. Terus yang kedua, jelaskan dampak. Jelaskan dampak dari letak geologis Indonesia. Jelaskan dampak dari letak geologis Indonesia. Geologis Indonesia. Sudah 2 saja. Ya, 2 saja. Silakan berkemas-kemas. Yang belum presentasi selesaikan dulu. Minggu depan presentasikan ya. Siapa lagi? Yang sudah presentasi tadi? Yang sudah presentasi tadi, kumpulkan sini. Ayo. Sudah semua ya ini ya, yang presentasi sudah naik semua ya. Nah, sekarang silakan ketua kelasnya masuk ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum jam pelajaran selesai, marilah kita membaca doa al-asri. Berdoa dimulai. Duduk dulu semua. Ya, duduk. Silakan duduk. Sebentar ya, sebentar. Situ.
Jadi untuk pembelajaran kali ini saya tutup sampai di sini. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Mohon maaf bila Bapak ada kekurangan. Saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatian anak-anak semua, atas kerjasama anak-anak semua dalam mengikuti pembelajaran kali ini. Ya, insya Allah minggu depan kita ketemu lagi ya untuk pembelajaran IPS. Silakan pulang.